Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Tadi sudah saya sampaikan, saya ngasih 3 bahan, ya. Dan mungkin dalam 1 minggu ini kita selesaikan 3 bahan itu dulu. Ya, mudah-mudahan selesai. Kalau enggak ya sampai minggu depan mengenai practical works ya. Oke, sebelum mulai ya kita sudah buka kamera nih. Siapa yang belum buka nih? Dian belum. Nah, oke. Kalau sudah kita bisa mulai ya. Silahkan ditutup kameranya kalau mau ditutup. Kalau mau dibuka nggak apa-apa. Kalau saya tutup kamera. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terlihat? Sudah ya. Di modul 12, 13, dan 14 di EduNext itu ada materi yang sudah saya share mengenai aplikasi X-ray, ion kromatografi, dan prinsip inductively coupled plasma mass spectrometry. Dan itu mungkin beberapa pekerjaan yang kalian kerjakan di lab, ya. Ya, mungkin minggu depan kita akan masuk ke isotop ya, gitu. Nah, suara saya terdengar kan ya? Saya takut sinyalnya nggak bagus saja. Jelas. Nah, saya mulai dari yang simple dan padat ya, dari penggunaan X-ray sebelum kita ngomong ke ion kromatografi, karena di sini hidrogeokimia ada tentunya kita tidak hanya fokus di solid, tidak hanya fokus di fluid ya, fluida, tapi mungkin di solid analisis juga kita harus cukup kuat. Dan mungkin kalian juga akan menggunakan ini dalam research-nya. Ya, ini mungkin kuliah yang menggunakan ini ya, S1 terutama S1 ada mata kuliah kristal mineral, ini yang warna merah itu yang menggunakan ini ya. Terus kuliah lain metode analisis mineral juga menggunakan alat ini, kalau batu baranya tidak ya. Kalau batuan saya nggak ngajar mengenai batuan. Nah, mungkin kuliah ini kita masuk di sini, tapi saya berharap mahasiswa juga sisi ininya bisa ya, gitu. Sisi practical works-nya itu paham. Ya. Nah, sebelum saya nggak tahu kalian udah ngerevisi mungkin ya lewat Dian untuk akses ke lab dan dikomunikasikan juga dengan ISEL ya. Saya pernah ngasih kontaknya ke siapa, Mbak Dian ya, untuk bisa berkomunikasi dengan Mbak ISEL ya, yang day to day-nya yang background kimia itu ISEL, yang lain background-nya bukan kimia, background-nya geoscience ya, artinya ada yang geologi, tambang. Kalian background-nya kimia ya, Mbak ISEL ya. Nah, lab kita nggak cuma fokus dalam analisis fluida ya, artinya fluida ini larutan ya, dan gas mungkin air, tapi kita juga memfokuskan juga untuk solid ya. Ini metode salah satunya yang kita gunakan untuk solid. Kita juga ada scanning elektron mikroskop dan IDS. Ini ada yang mungkin pada saat praktikal bawa sampel mau ngeliat deh padatannya juga ya, kita coba aja trial, kita bereksperimen hasilnya seperti apa. Nah, saya berikan bahan tadi ini dan ini ya, 3 bahan yang sudah saya berikan ya. Jadi itu kalau untuk hal-hal tertentu silakan kunjungi saja website lab ya. Ini website lab apa yang ada, cuman mungkin update-nya lambat ya. Terakhir update mungkin 2020 kita update tahun lalu ya. Ini aktivitas di lapangan ya, kita di Patuha punya monitoring radon, merkuri, dan gas lain ya. Ini
Ini snapshot dari tampilan lab. Ya, itu mungkin pengenalannya dulu sebelum masuk ke practical work, masuk ke lab. Yang pernah masuk sih syukur, yang pernah masuk ke lab artinya nggak perlu dikenalkan lagi. Nah, ini gambaran di lab juga kita perlu, walaupun tidak ada kondisi COVID, kita selalu pakai ini, perlu izin akses, ya, perlu izin akses untuk masuk karena kapasitas ruangnya terbatas. Jadi kalaupun normal aja ya, nggak ada COVID-19, kita juga membutuhkan informasi kapan mau datang, karena nanti kalian datang sendiri, ruangannya tidak layak dari sisi luasan. Ya, luasannya sempit dengan peralatan dan aktivitas yang cukup padat, ya, cukup padat. Ini beberapa dokumen yang saya snapshot dari dokumen K3L lab kita, karena mungkin beberapa lab di ITB diminta untuk maju akreditasi, cuma kita harus siapkan dokumen-dokumen ini. Jadi di lab kami juga menyiapkan ini. Nah, nanti harapan kami kalau ke lab, gunakan lengan panjang ya. Buat yang laki-laki ataupun perempuan, jangan pakai lengan pendek. Tapi kalau nggak ada lengan panjang, ada jas lab kok. Ya, harapannya kalau ada ceceran atau tumpahan itu tidak langsung, ya, masih ada pakaian lengan panjang sebagai pelindung, ya. Exhaust dan juga air conditioner kita juga siapkan gitu untuk pengamanan. Sayangnya dari sisi safety, lab kita cuma punya satu pintu akses masuk, ya, nggak punya pintu akses lainnya selain pintu yang sama dengan keluar masuk. Jadi kalau emergensi dan tidak emergensi, pintunya sama. Beberapa dokumen juga kalian mungkin harus paham, tapi yang tahun ini saya udah mati, ya. Saya nggak perpanjang karena harus regenerasi, sekarang yang punya berbeda. Ya, jadi beberapa alat itu membutuhkan surat izin, ya, surat izin ini, ya, terutama yang kaitannya dengan X-ray, ya. Jadi ini working permit sebagai petugas proteksi radiasi. Ya, jadi kalian harus paham. Jadi mungkin nanti saya bawa sampel mau uji XRD, XRF, mau ngerjain sendiri, secara regulasi ya harus berizin ya, gitu. Kalau pekerjaannya sih mungkin enggak, tapi harus ada orang yang punya license-nya. Ya, itu sebagai catatan sebelum masuk ke lab, ya. Alat-alat di lab juga dilengkapi dengan team viewer. Ini snapshot dari team viewer kita. Ya, jadi team viewer untuk remote access dari laptop atau dari hand device gitu ya, di rumah atau di tempat lain kalau kita perlu lakukan emergency shutdown atau perubahan. Jadi komputernya, sistem di alat lab yang terhubung dengan komputer juga terhubung dengan sistem internet. Jadi kita bisa akses. Jadi kalian bisa diakses. Alat itu sebenarnya bisa diakses sih dari jauh untuk suatu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kalau preparasinya ya tentunya nggak bisa. Kalau preparasi dikerjakan sendiri. Tuh, supaya tahu, ini juga dilengkapi 24 jam kita awasi. Jadi kalian bekerja di lab juga saya bisa kontrol, maksudnya bisa mengawasi ya, ngikut ngelihat ya apa saja aktivitas nih kalau malam, snapshot malam seperti ini. Karena kadang-kadang kita harus ada ITB ini belum bagus dari sisi safety, K3L kita masih jelek, sarana prasarana saya akuin aja karena belum punya sistem pengamanan ketika mati lampu. Ya, mati lampu nih sering berkorban lah kita, alat rusak gara-gara mati lampu. Ya, kita nggak lakukan normal shutdown. Jadi kita lengkapi juga dengan pengaman atau pengawasan dari CCTV. Sehingga pernah ada satu kejadian laporan dari Satpam misalnya,
ada suara dari lab, ya suara exhaust. Ya kita lihat di CCTV apakah ada percikan api atau hal-hal lain. Kita khawatir sehingga jam 9 atau 10 malam kita bisa langsung akses ke lab ya. Itu. Jadi saya katakan bahwa lab kami ini salah satu lab yang punya risiko tinggi karena banyak bahan kimia, ada gas, terus ada ya kalau alatnya nyala ada X-ray, ada sinar X, yaitu. Jadi kita punya risiko tinggi dan mungkin di lab lain yang di ITB tidak punya nature seperti ini. Jadi di luar kebiasaan secara umum di ITB. Jadi saya remind kalian semua juga ya untuk walaupun nanti masuk tempatnya sempit itu jadi masalah utama ya. Ini juga ada penanggung jawab ya. Ini ada pengarah ya, nih susunan kita. Pengarah ini Pak Darto ya, dulu ketua KK kita, sekarang pensiun, tapi masih kita minta menjadi pengarah dalam hal pengembangan ke depan, kita mau kemana, bagaimana kita mengelola lab ya. Saya selalu berkoordinasi dengan pengarah ya. Saat ini Pak Komang, ketua kelompok keahlian kita, dia juga membantu. Dan di sini penanggung jawab penuh ada di kepala lab. Nah, saya dibantu ada beberapa orang. Ya, di sini ada Mas Cip, ya, dia yang punya license sekarang. Ini yang punya license untuk pekerja radiasi. Ya. Nah, kami juga minta QA/QC dari beberapa dosen. Ya, QA/QC yang kaitannya dengan geokimia dan mineralogi ada Pak Safrizal dan Pak Andi Yahya. Itu membantu dalam hal tempat diskusi dalam hal QA/QC lab gitu ya. Ini dulu ada administrasi dan keuangan, sekarang belum diganti karena yang bersangkutan sudah meninggal dan diganti. Ya, jadi ini kita masih ya seperti ini. Nah, untuk geokimia fluida ya, ini ada Mbak Isel. Nanti ya dia yang pegang ion kromatografi, ICP-MS, alkalinity, yang kaitannya dengan bahan kimia cair. Ya. Ada yang memegang penanggung jawab scanning elektron mikroskop dan energi dispersif spektrometri. Itu Mbak Lia dan sekarang di backup oleh Mbak Xiaudi. Ya. Itu Mbak Xiaudi juga ngambil kuliah ini udah selesai kayaknya ya. Sekarang nggak ikut, udah lulus ya. Ada di lapangan pengujian, walaupun orangnya nanti di lapangan bisa cukup banyak ya, tapi yang memegang alat-alat lapangan itu penanggung jawabnya ada. Nah, untuk isotop di sini ada Mbak Atin, sekarang lagi S3, sedang S3. Ya, jadi ini juga memegang analisis isotop. Jadi ini tim intinya ya di lab ya. Ini penggunaan, saya sampaikan penggunaan ini penting supaya kalian bisa paham bahwa kami butuh jadwal. Ya, penggunaan ini cukup panjang, cukup banyak gitu ya. Dari tahun ke tahun relatif nambah. Ya. Jadi ini perlu tes. Kedengeran nggak suara saya? Dengar. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ya maaf. Nah, saya tutup ruangan dulu. Ini penggunaannya. Penggunaan itu satu penggunaan kadang-kadang sampelnya lebih dari satu ya. Ada 2, 3 sampai 10 sampel. Jadi ini surat yang masuk ya. Kita mencatatkan ke surat yang masuk, bukan jumlah sampel. Ya, jadi ini penggunaannya dari tahun ke tahun. Ya, dari ITB sendiri, ya ITB, non ITB, dan dari luar, dari perusahaan juga mulai dilayani. Ya, itu. Untuk di internal di ITB, makanya saya butuh jadwal. Beberapa mahasiswa yang sedang penelitian dan tugas akhir ataupun tesis dan disertasi juga masuk ke lab ya.
dan itu harus kita kontrol aksesnya. Ada yang dari tambang, metalurgi nih, 40% mahasiswa metalurgi kayaknya pakai lab kita ya. Material, mahasiswa panas bumi, ya dulu yang rajin itu panas bumi, Donald tuh termasuk, Donald tuh dari, berarti angkatan di atasnya ST ya, dan kenal 2019. Ya, sekarang lagi coba apply ke profesor saya disuruh ngasih penilaian Donald. Kemarin udah saya kasih penilaian, mudah-mudahan lolos lah. Dia apply ke Kyoto University. Ya, S3. Ya, dia rajin tuh kalau saya lihat bahwa dia pergi ke lapangan dan dia pengen belajar sendiri ya, ngerjain sendiri. Ya, itu juga salah satu mahasiswa yang tidak ya bisa dijadikan contoh. Dari geologi juga banyak. Ya, biasanya mahasiswa-mahasiswa yang menganalisis mineralogi, XRD, XRF, ya itu dari teknik lingkungan juga banyak, analisis kimia gas gitu ya. Terus mungkin kalau mereka ngejar trace pakai ICP-MS yang di AAS tidak terbaca. Ya, dari sipil juga ada, teknik kimia, teknik fisika, farmasi ini cukup banyak. Dari kedokteran kalau yang luar ITB nih ada fisika, kimia, dan FTMD, ya mesin dari Dirgantara. Nah, ini juga yang masuk ke lab beberapa nih catatan tahun lalu, IPB, Unpad, dan badan-badan ataupun lembaga penelitian lain ya. Selain perguruan tinggi dari ESDM, dari PUPR, dari BPPT, sekarang BRIN ya, dari LIPI ya, Pusair, Sekolah Tinggi Farmasi dan lain-lain. Ini juga melakukan pengujian atau analisis di lab, sehingga kami juga harus ngontrol gitu ya, ngontrol karena aksesnya terbatas. Perusahaan ini Thermochem, dia sering ngirim sampel dari Avaria, Kalbe Pharma, itu perusahaan obat, biasanya untuk uji banding beberapa metode pengujian dia lakukan di luar ya, ini terus Wika ya, Orca Cendikia, Geoscience, GES, NHM ya, Agincourt, Pertamina, Geodipa ya, dan beberapa perusahaan yang geothermal tuh Star Energy, Geodipa juga ya. Itu ini ada memang tour lab. Tour lab ini video yang dibuat oleh tim di lab untuk kebutuhan karena pandemi ya. Mahasiswa tidak bisa melakukan akses ke lab dengan mudah, akhirnya diminta membuat video lab tour. Ya, kami juga buat video lab tour untuk lab-lab yang siap untuk di lab tour ya. Kalau yang nggak siap, yang cuma ditunjukin, ya artinya nggak banyak yang ditunjukkan, ya mungkin juga nggak buat juga gitu ya. Kebetulan lab kita buat. Ya, oke, itu secara umum ya. Gambaran di lab, dan kami harap ya kami membuka diri untuk kalian ikut melakukan penelitian secara mandiri ya, penelitian yang dilakukan tidak rely dari analis lab saja. Itu oke, saya lanjut. Nah, XRD ini sebenarnya ada dua hal yang mungkin pagi ini saya bahas dulu, ya XRD dan XRF. Ini merupakan alat yang ada di lab dan mungkin kalian akan bawa sampel padatan, saya nggak tahu apakah ada yang bawa sampel padat atau enggak. Kalau pakai sampel padat, mungkin kita akan lakukan analisis mineralogi, ya mineralnya itu apa dari XRD, karakteristik kristalnya, ya terus komposisi kimia, unsurnya padatan non-destruktif tanpa kita digest menjadi larutan. Kita bisa uji dengan XRF, X-ray fluorescence, dan ini X-ray diffraction. Ya, ini metode yang berbeda ya, metode tapi menggunakan X-ray sebagai pengganti optik ya, sifat optik kita. Jadi ini tapi benar-benar berbeda jauh antara XRD dan XRF. Ya. Ini aplikasi secara umum ya, kalau sinar X ini menyelidiki sifat kristal dan bahan dengan mengukur difraksi. Kalau yang XRD ya, difraksinya dari struktur bidang dalam atom
ataupun bahan yang akan kita uji. Nah, kalau untuk XRF ini kandungannya, unsurnya seperti apa, dan konsentrasinya tentunya, ya konsentrasinya apa saja yang ada di dalam dan apa saja yang bisa kita amati, unsur apa saja atau senyawa apa saja, elemen apa saja yang ada di situ. Ya, ini regulasi yang harus kita penuhi. Jadi kenapa saya remind lagi ya? Ini ada mahasiswa S2, S3 mungkin yang pengen nguji, cuma saya minta mereka menguji, jangan sampai wah karena gara-gara sinar X kita itu mereka mengeluh segala macam. Insya Allah lancar, aman, karena kita punya sistem tersendiri, ada alat pengukur radiasi di lab, ya itu sudah ya, ini kita permitnya ada dan ada kalibrasinya juga. Dan idealnya kami melakukan medical check up untuk internal kita, ya, untuk internal kita melakukan kontrol. Ini prinsipnya dulu, mungkin saya refresh, remind mundur. Kalau S1 dia ngambil kuliah analisis mineral, itu saya ajarkan, tapi mungkin di sini nggak semua S1-nya kita ketemu, ya. Jadi saya ajarkan sedikit mengenai X-ray diffraction. Ya, saya break sebentar ya, boleh? Sebentar, 3 menit. Oke, tes, saya lanjut ya. Dengeran suara saya? Nah, untuk XRD saya berikan ilustrasi. XRD itu sebenarnya juga gelombang ya, tapi panjang gelombangnya rentangnya 10⁻⁻9 sampai 10⁻⁻10 meter gelombangnya. Ya, artinya energinya juga itu rentangnya bisa kita hitung. Energi fotonnya dan frekuensinya cukup tinggi, 10⁻18 sampai 18 sampai 9. Nah, inilah yang kita sebut sinar X. Ya, sinar X ini bisa mengukur dari ukuran molekul. Ya, jadi ukuran molekul bisa kita deskripsi ya. Kalau ini ukuran-ukurannya nih, gambarannya. Ya, ini panjang gelombang AM, gelombang FM, microwave, panjang gelombangnya radar, ya. Terus cahaya tampak, ya. Nah, X-ray itu ada di sini. Ini ada rentang, panjang gelombang, dan energinya dari X-ray. Jadi ini energinya cukup tinggi, ya, dengan panjang gelombang 0,01 sampai 10 nanometer, ya. 10. Ini, nah ini rentang jarak antar kisi kristal nih, atom dengan atom lain ada kisinya, ya. Ini bisa tembus, ya. Ini X-ray, kira-kira seperti itu. Nah, alat X-ray yang kita gunakan sebenarnya tidak berbahaya karena kita pakai bukan ada material yang ada radiasi sinar X-nya, bukan, tapi X-ray itu kita bangkitkan dari energi, kita colokin ke listrik, ya, energi tinggi ini menembakkan ke partikel elemen tertentu, kita pakai CU, ya. Nah, ditembakkan ke CU, ketika CU kena energi, ini menghasilkan sinar X, ya. Nah, sinar X ini terus-terusan nyala dan akan digunakan untuk kepentingan analisis kita, ya, XRD misalnya di sini. Itu. Nah, ini kisi kristal dan atom-atom kristal, jadi sinar X akan bisa tembus di sini nih, ya, bisa tembus, ya, bisa tembus ke bidang-bidang kristal yang ada di situ.
Ya, jadi bidang kristal ya atau bidang kristalografik mungkin yang dari tambang, geologi itu ngambil, dari kimia juga harusnya ngambil tentang kuliah kristalografi ya. Itu ada indeks Miller yang nilainya tergantung ya sistem kristalnya apakah yang ada 3 sumbu atau 4 sumbu. Saya nggak akan bahas detail ke sana. Ya kalau 3 sumbu misalnya ada bidang 111, ya ABC 010, ya ada bidang kalau 4 sumbu itu trigonal atau heksagonal akan ada 4 angka 0110 gitu ya. Ini untuk heksagonal dan trigonal. Tapi untuk isometrik dan ortorombik dan lain-lain kita pakai 3 sumbu ABC. Kalau ini A1, A2, A3 dan C. Ya. Nah, prinsipnya begini, setiap unsur elemen mineral nih, itu punya bidang kristalnya. Ya, bidang kristal ini simpelnya aja kita punya. Nah, bidang kristal misalnya ini ortorombik, ya. Ini A, B, C-nya nggak sama. Ya. Salah satu bidangnya ini. Ketika kena sinar X, ini salah satu bidang. Ya. Sinar X itu ada yang dibiaskan, ya. Ada sudut biasnya, ya. Sudut datang dan sudut pembiasannya tertentu tergantung. Jadi alat kita nanti X-ray itu akan menembak dari sudut yang berbeda-beda untuk dapat bidang yang cukup banyak. Ya. Jadi bergerak itu. Cara nembaknya dari sudut segini, dari sudut segini, dari sudut segini, itu ditembak. Ya. Sinar X source-nya itu bergerak, ya. Ya, bergerak. Nah, ini menghasilkan bidang yang ada di situ. Karena hasil bidang yang ada di situ akan ketemu difraktogramnya. Nah, ini X-ray tube dan di detektor kita tuh bergerak supaya bidang ini ketembak dari berbagai arah. Sehingga hampir semua bidang yang ada di sini nih kristal ini kebaca. Ya, kebaca. Jadi kita nembak dari berbagai arah, X-ray source-nya bergerak, ini bergerak. Ya, detektornya. Jadi bidang kristal yang akan dibaca sebanyak mungkin. Ya, possibility yang ketembak. Ya. Nah, hasil ini akan kebaca dalam difraktogram. Nah, ini difraktogram. Ini difraktogram standar kalau kristal tunggal. Misal ada bidang 100, ini bidang 100 nih. Ya. Dalam kristal ini. Ini akan kelihatan sudut 2 tetanya ya. Tuh tetanya muncul bidang itu. Ini difraktogramnya. Ini menunjukkan intensitas. Arti bidang ini makin banyak enggak? Kalau tinggi ya di bidang utama. Ya bidang utama yang cukup banyak ada di situ. Nah, ada bidang lain misalnya 110 ini bidangnya dan kristal yang lain ketembak, ya ini bidang 110 sudut 2 tetanya ini. Nah, bidang yang lain juga muncul ada ya sehingga bentuk difraktogram ini mencerminkan sistem kristal dan kelas kristalnya. Ya, kita bisa tahu nih, oh ini punyanya ini. Dari mana taunya? Ada database-nya. Kita punya database, kita bandingkan antara database dengan sampel. Nanti terdefinisi ya bidang kristalnya yang ada di bidang itu 100, 110, 111. Oh, itu misalnya NaCl ya dari database. Dia bisa. Jadi metodenya tidak destruktif, tidak menganalisis kimianya, tapi kita menganalisis berdasarkan sifat optik. Ya, sinar X ini seperti optik, sudut bias dari pandangan kita itu menjadi satu bidang yang dideskripsikan. Ya. Ya, bidang kristal kan bidangnya banyak. Nah, kalau sebanyak mungkin bidangnya, misalnya kelas isometrik yang punya indeks Miller banyak, ya bidangnya banyak, tentunya difraktogramnya panjang, banyak. Ya. Ini contoh. Nah, dalam kenyataannya kadang unsur itu tidak satu, ya. Sistem kristal itu tidak satu, tidak tunggal. Jadi multi atau polikristalin, ya. Saya bawa batu kan isinya ada olivin, piroksin misalnya, ada plagioklas, ada kuarsa, ada yang lain-lain misalnya. Nah, itu biasanya nanti difraktogramnya banyak. Ini punyanya si kuarsa, ini punyanya olivin misalnya. Ini punyanya plagioklas. Nah, itu bisa banyak. Nah, tentunya kalau manual itu sulit. Biasanya kita bantu dengan sistem database dan komputer. Ya, kita pisahkan nih
masing-masing. Jadi kita bisa memilih bantuan gitu ya untuk mengidentifikasi, karena nanti bisa banyak peak-nya di fraktogramnya. Nah, ini yang kita punya, International Center for Diffraction Data. Ini kita beli ya. Kita beli ICDD, kita pakai database dari ICDD ya. Dari kita yang punya tuh versinya 2016. Kita belum punya yang 2020, nggak mampu beli ya. Karena database ini kalau kita beli, diinstal di sistem kita, harganya mungkin mendekati 100 juta rupiah ya, 100 juta rupiah buat perguruan tinggi ataupun lembaga non-profit. Ya beli ini lumayan budgetnya gitu. Dan di luar biaya maintenance, tentunya maintenance kita X-ray tube ya. Itu supaya dipahami buat yang melakukan penelitian, kadang kita memberi tagihan ya. Tagihan karena X-ray tube aja begitu kalau ganti kita harus siap belanja 200 jutaan. Ya, kemarin untuk isotop ratio mass spektrometri kita baru ganti filamen dan ganti ada spare part itu habis, dan maintenance tahunan kita habis 200 juta. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang mungkin harus kalian juga paham, bahwa kalau sampelnya banyak mungkin kita harus mencas gitu ya. Ya, sampelnya harapannya tidak terlalu banyak. Kalau sampelnya kalian sedikit-sedikit ya diselipkan di analisis sampel kita yang lain. Ya. Nah, selain metode apa saja isinya, mineral apa saja yang ada di situ, kita bisa hitung sebenarnya semi kuantitatif. Persen mineral, misalnya es kuarsa ada berapa persen, terus misalnya mineral lain gitu ya, plagioklas ada berapa persen, ada olivin berapa persen misalnya. Nah, ini bisa dihitung dengan reference tertentu. Kita pakai reference tertentu. Nah, ini contoh kita dengan metode reference intensity ratio. Ya, kita bisa hitung rutil ini ada berapa, sama-sama TiO2 nih. TiO2 ada yang rutil karena sistem kristalnya beda. Rutil, ada TiO2 yang anatase. Nah, ini sistem kristalnya berbeda, yang anatase yang biru ya dan rutil yang hijau. Sama-sama TiO2, tapi sistem kristalnya berbeda. Sama seperti pirit dan markasit ya. Pirit kan FeS2 ya. FeS2 juga markasit, tapi ada yang nanti kenapa sih nanti hubungannya sifat fisik sama sifat kimianya? Ada yang lebih reaktif, ada yang lebih resist ya. Terhadap air misalnya. Itu. CaCO3 juga ada kalsit, ada CaCO3 aragonit ya. Itu berbeda. Rumus kimianya sama. Jadi tujuannya XRD itu mencari mineral ya. Gitu. Oke. Nah, ini contoh hasil di fraktogram, mineralnya ada kalsit dan kuarsa. Peaknya kalsit yang hijau, peaknya kuarsa yang, jadi gabungan dari sampel itu ada kuarsanya, ada ternyata kalsitnya juga. Contoh ya. Ini, dan ini database-nya kalsit ya yang hijau, database-nya kuarsa yang biru. Jadi kuarsa ini bidang utamanya selalu ada di sudut ini nih. Ya, sudut 27 kira-kira. Ini 2 tetanya. Ya, kalau kalsit ada di sudut dekat 30. Ini bidang utamanya. Nah, persentasenya bisa kita hitung. Ya, dari RIR tadi. Persentasenya misalnya kalsit ini 87% dan kuarsa ada 13%. Ini hasil kuantitatif analisis dengan metode RIR, Reference Intensity Ratio. Rasio itu peaknya, luasan ini dibandingkan dengan yang 100%. Seperti apa? Atau ya, ini sampai situ ada pertanyaan untuk XRD? Ingin bertanya? Silahkan. Itu tadi kalau yang database emang perlu diupdate, itu memang kalau update-annya apa yang diupdate ya? Maksudnya apakah ada ini yang baru ya?
kalau apa mineral baru atau apa atau gimana ya maksudnya? Iya, jadi update biasanya ada mineral baru dan juga ada mineral yang dulu difraktogramnya mirip. Ternyata sekarang bisa kita pisahkan. Itu ternyata A dan B itu ternyata difraktogramnya mirip. Tapi dengan database yang baru kita bisa pisahkan A dan B. Jadi ada yang kita sebut isomorfisme. Isomorfisme itu gejala di mana sistem kristalnya sama, kelas kristalnya sama, tapi unsur kimianya beda. Nah, itu jadi bisa beda interpretasi. Ya, jadi database ini tidak hanya yang anorganik ya, yang mineral. Nah, harga segitu tuh kita juga punya organik. Organik, ya, mineral organiknya juga. Ini untuk mineral, ya. Ini untuk mineral yang anorganik dan organik. Jadi ini database-nya diupdate. Jadi kadang-kadang ada mineral baru yang ribuan data baru nih. Setelah sekian tahun ICDD punya data baru, itu diupdate, dan update-nya tidak hanya namanya dan difraktogramnya, tapi nanti pada saat masukin ke software dia langsung baca terpisah. Ya. Jadi ini ngebantu kita. Kadang-kadang ada yang kita sebut jadinya sama ataupun nggak bisa, identifikasinya masih samar. Jadi XRD ini masih menyisakan ruang interpretasi. Jadi masih butuh yang namanya skill orang interpreter. Interpreter yang masih dibutuhkan, ya. Beda nanti dengan metode yang benar-benar full mengandalkan alat. Misalnya ICP-MS, ion kromatografi itu tidak perlu interpreter. Nah, makanya kita tetap butuh orang bidang geoscience, geokimia, mineralogi untuk sebagai interpreter kita nih. Misalnya Mas Cip di sini. Nah, dia punya experience yang untuk dengan sekian banyak sampel kok ini mirip dengan ini. Ya, ada tuh beberapa mineral yang peaknya mirip tapi bisa dipisahkan buat orang yang sudah sering melihat database hasil XRD. Ya, itu. Ya, agak mahal memang kalau beli yang baru, tapi tidak keluar setiap tahun. Biasanya ada 5 tahunan, ada sekian tahun itu keluar lagi. Nanti ada tambahan ribuan database baru. Ya, database-nya banyak. Ya. Termasuk nanti sifat fisik dari ininya ya. Mineralnya itu ada database-nya. Kira-kira itu. Berarti nanti outputnya itu masih berupa apa tadi di fraktogram itu, kemudian nanti kita cocokin dengan database yang ini. Jadi ya, ini outputnya. Pekerjaan mencocoknya di luar dari alat ya. Bisa manual. Ini saya ambil contoh ya. Ini hasil keluar nih, hasil yang kurva ini. Kurva yang saya kotakin merah. Ya. Keluarnya ini. Ya, peak di fraktogramnya ini. Nah, kita panggil database kita. Ternyata database kita akan cocok dengan dua mineral ini, yang hijau sama yang biru. Akan cocok tuh, ada dua. Nah, tapi ini juga belum tentu kita terima. Biasanya saya butuh ngelihat deskripsi fisik atau lingkungan pengendapannya. Karena mungkin nggak itu ada gitu ya. Jadi orang tadi butuh sebenarnya informasi yang cukup clear, lingkungan pengendapan yang memungkinkan, karena ada yang sama ya, keluar peaknya tuh mirip, dan kristal atau sampel kita tuh tidak sempurna, tidak semua bidang itu muncul yang jadi masalah. Ini kalau sempurna bagus, semua bidang muncul ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa bidang kristal, ada beberapa difraktogram nggak muncul. Tapi minimal kita punya 3 atau 4, itu bidang utama. Ini bidang utamanya, nih bidang utama. Ini ada bidang utamanya untuk kalsit, ya bidang utamanya itu muncul. Nah ini dipakai. Ya, ini kita panggil pakai komputer, nanti interpreter tuh baca, oh ya, dia lihat lagi sifat fisik, ya mungkin itu benar. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada, kita sebut semi lah, tidak full otomatis, tapi ada interpreter yang kalau mau detail, interpreter ini harus cukup
punya jam kerja panjang gitu ya. Terutama kalau kristalnya atau mineralnya lebih dari 2 ya, 3 atau 4, wah itu lebih panjang lagi, lebih jelimet lagi. Ya, kira-kira itu. Berarti historical dari material yang harus akan diuji itu harus ini juga ya. Misalkan ini ngambilnya dari mana gitu ya. Ya, biasanya kita cocokkan, memungkinkan nggak sih saya jawab ketemu olivinnya tinggi. Olivin kan harusnya banyak tinggi di batuan-batuan ultramafic ya. Nah, olivin itu mirip sama sistem kristal yang lain, ada kristal yang lain nih. Nah, itu juga harus hati-hati. Kita cukup hati-hati lah gitu. Oke. Oke. Ada dalam interpretasinya ya terutama. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Nah, itu kalau untuk kuantitatif analisis itu kita punya kristal yang menjadi reference. Nanti sampel kita direferenskan ke sini. Nanti ini dihitung persennya terhadap reference. 100% kah, 80% kah dari tinggi reference intensity ratio. Ini RIR. Ini kita sebut semi kuantitatif analisis ya. Bukan full kuantitatif ya, semi. Karena kalau mau full kita harusnya punya database referensinya banyak ya. Oke, itu nih sampel beton. Ya, sampel yang tadi itu sampel campuran beton tuh, ada kalsit, ada andesin ini ya. Dari batuan-batuan beku ada silika, kuarsa, ini semen ya. Nah, sampelnya ini di orang-orang sipil ya, berapa kalsit dan lain-lain ya. Oke, saya lanjut X-ray fluorescence ya. X-ray fluorescence ini seperti ini alat kita. Ini tampilan di lab ya. Kita pakai wavelength dispersif. Nah, ini yang baru nih, wavelength dispersif nih jauh lebih baik daripada XRF konvensional. Karena nanti ada perbandingannya ya. Kalau yang biasa hanya energi dispersif, kalau kita wavelength dispersif, harganya jauh lebih mahal yang wavelength dispersif, tapi akurasinya lebih bagus ya. Gitu. Nah, ini alatnya kecil sebesar ini ya, connect dengan komputer. Ya, sekali run mungkin kita bisa 12 sampel. Ini 12 sampel kita bisa masukkan sekaligus. Satu sampel mungkin 30 menit. 30 menit, jadi ya kalau 12 sampel 12 kali 30 menit 360 menit ya. 360 menit mungkin 6 jam. Ya, 6 jam itu dapat 12 sampel. Oke. Nah, XRF itu beda jauh dengan XRD. Jadi kalau XRD kita punya mesin, saya colokkan dengan energi tinggi, di sini ada energi tingginya menembakkan ke CU ini menghasilkan sinar X. Ini ke sampel. Ini sampel. Hasil tembakan sinar X sampel ada difraksinya. Ini dibaca bidang-bidang kristal yang terdifraksi apa saja, ya. Nah, kalau XRF setelah ada sinar X primer, ini sinar X primer nih yang menembak ke sampel. Nah, ketika ada sinar X, ini sampel, ternyata sampel itu kalau kena sinar X, ini kan sampel ada konfigurasi atom juga kan, ada proton dan neutron, ada elektron. Nah, ketika ini kena sinar X, ada yang namanya eksitasi elektron. Elektron itu tereksitasi. Jadi, nah eksitasi sinar elektron dan dia balik lagi ke tempat semula menghasilkan sinar X baru. Sinar X lagi. Sinar X kenain ke sampel itu ada susunan atomnya terlempar elektronnya, terus keluar sinar X. Ya. Nah, ini kita sebut dengan sinar X sekunder, bukan dari alat sinar X yang dibaca, tapi sinar X baru. Gitu. Jadi ilustrasinya begini. Ada X-ray dari alat kita, menembak kena salah satu elektron, keluar. Nah, elektron keluar ini menghasilkan sinar X, ya sinar X. Nah, sinar X ini yang kita baca. Nah, sinar X ini ternyata setiap kulit dan
energinya ketika tereksitasi itu berbeda. Energinya berbeda dari kulit E0 ke E1, dari kulit E0 ke E2 misalnya. Posisinya itu berbeda tingkat energinya. Nah, energi dari sinar X ini ternyata beda-beda tiap unsur karena ukuran dan konfigurasinya kan nggak sama. Besi nomor masanya 56 ya, jumlah elektronnya 28 misalnya. Ya tentunya ukuran jari-jari dan konfigurasi ininya beda dengan misalnya Cu. Ya, itu beda. Jadi tingkat energi sinar X yang dihasilkan itu nggak sama. Ya, nggak sama. Nah, tingkat energi yang nggak sama itu bisa diidentifikasi. Tingkat energi itu ada database-nya. Ya, jadi sinar ini energi dispersif nih. Ini juga alat SEM kita, SEM EDS kita pakai sistem yang sama. Ya, jadi X-ray kena sampel keluar sinar X baru. Nah, sinar X baru ini punya tingkat energi beda-beda. Tingkat energi beda-beda ini di-amplify. Kita tinggikan supaya kelihatan, peak-peaknya jelas. Di amplifier. Ternyata tingkat energi ini ya tiap unsur beda-beda. Jadi kita bisa pisahkan unsur Fe, unsur Au, unsur Tb dan lain-lain. Tingkat energinya beda-beda ya. Tingkat energinya nggak beda-beda. Tingkat energi dinyatakan dalam kilo elektron volt ya. Ada misalnya Pb ya, ada CD di sini. Tingkat energinya itu beda. Ya, misalnya. Nah, alat SEM kita juga prinsipnya seperti ini. SEM EDX. SEM kita tuh masih SEM EDX, ada SEM yang WDX juga, wavelength dispersif. Kalau ini XRF yang konvensional, masih energi dispersif. Jadi menyatakan unsur itu berdasarkan tingkat energi yang beda-beda. Energi dispersif. Nah, tapi alat kita tidak berhenti di situ. Kita pakai wavelength dispersif. Ya. Oke, ini yang baru ya. Yang baru itu sama prinsip awalnya, X-ray kena ke sampel, sampelnya menghasilkan X-ray yang baru, ya X-ray yang baru ya, yang punya tingkat energi, dikumpulkan dalam kolimator dan kita bikin kristal dulu, ada diffracting kristal. Diffracting kristal ini fungsinya apa? Mengubah. Ini kan kena ada kristal kan punya susunan bidang tertentu ya. Ini terpisah menjadi ukuran panjang gelombang yang berbeda-beda. Wavelength itu panjang gelombang yang berbeda-beda. Jadi ada alat tambahan. Ada kristal, diffracting kristal. Jadi kebaca sudut 2 theta lagi. Nah, kenapa harus seperti ini? Ternyata ada unsur yang tingkat energinya mirip. Unsur A dan B tingkat energinya mirip. Kalau kita mengandalkan energi dispersif saja, A dan B ini nggak clear. Mana A, mana B. Tapi kalau kita tambahkan diffracting kristal, A dan B ini panjang gelombangnya clear, terpisah. Sehingga kita bisa tahu A berapa, B berapa. Jadi ada yang energinya tuh gini, rentang energinya. Tapi kalau dipisah nanti ada 2 ternyata ini wavelength-nya. Ini sudut gelombang yang satu, sudut panjang gelombang yang kedua. Gitu. Jadi wavelength dispersif ini memisahkan ya berdasarkan panjang gelombangnya, tidak hanya tingkat energinya. Nah, tingkat panjang gelombangnya nanti ditembakkan ke dalam, dibaca lagi sudut 2 tetanya. Ya, sudut 2 tetanya. Nah, sudut 2 teta masing-masing unsur ternyata beda juga. Gitu. Ya. Ini contoh hasil analisis dari lab ya. Kita punya Fe, misalnya hasil sampelnya ada tungsten ya, W, ada PD ya, vanadium. Nah, ini contoh. Ada yang tingkat energi, kalau energi dispersif ternyata ini tuh hanya membaca ini satu tingkat energi. Tapi kalau kita baca wavelength dispersif, ini terpisah ternyata. Jadi kita punya beberapa unsur yang tingkat energinya mirip, sehingga sensitivity alat jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Sensitivity dan akurasi. Jadi rentang ngebacanya kita bisa lebih kecil. Gitu. Ya, unsur ya. Nanti keluarnya ini unsur. Unsurnya apa? Jadi sampelnya padat, ditembakkan ke sinar X, keluar unsurnya tanpa S atau ICP-MS. Ya, gitu.
Jadi ini menghasilkan hasil yang lebih baik, wavelength dispersif. Harganya jauh lebih mahal memang dibanding energi dispersif, dan untungnya lab kita yang punya wavelength dispersif. Ini contoh hasil pembacaan ya, pembacaannya dalam ini komponennya apa saja, ini persennya, nilai konsentrasinya berapa. Misal di sini kasusnya silika itu 52% massa dari sampel, ada zirkon, ada Fe, ada yang lain-lain ya. Dalam bentuk oksidanya juga mungkin dalam bentuk oksida SiO2 menjadi 62,5%. Ya 20% itu Al2O3. Mungkin sampelnya alumina silikat ya, ini dalam kondisi ini. Ya, tapi di sini ketemunya bukan unsur mineral, tapi bukan mineral, tapi unsur masing-masing. Ya ingat, hati-hati, mineral sama unsur belum tentu sama, senyawa dan mineral juga belum tentu sama. Gitu. Oke. Ini resume ya. Resume XRD dan XRF, ini resumenya. Sinar XRD ini, sinar X itu primer dari alat yang kita baca. Yang akan dibaca sudut bias atau 2 theta, respon bidang kristal dari sampel. Jadi sampel kita tuh punya macam-macam bidang kristal, kena sinar X ada sudut biasnya. Nah, sudut bias ini dibaca. Ya, membaca bidang kristal. Keluarnya mineral, ya, hasil analisis dibandingkan dengan database. Ya, di database itu ada kelas kristal dan mineral, ya. Nah, ini banyak digunakan oleh orang-orang tambang, geologi, ya, untuk mencari mineral berharga dan mineral petunjuk yang jadi pathfinder keberadaan unsur berharga. Ya. XRF itu menghasil yang dibaca sinar X sekundernya, sinar X primernya hanya untuk membangkitkan sinar X dari sampel. Ya. Sinar X tembakan ke sampel, kebaca tuh tingkat energinya. Nah, tingkat energi ini mencerminkan unsurnya. Ini untuk energi dispersif XRF. Tapi ya untuk yang wavelength ini menjadikan energi itu dijadikan panjang gelombang dengan menembakkan sinar X tadi ke bidang kristal tertentu, ya, bidang kristal. Ini yang kita sebut sudut bias dari sinar X sekunder, itu hasil respon membaca unsur-unsur yang berbeda, gitu, ya. Nah, intensitas mencerminkan intensitas tinggi puncaknya gini ya, luasan puncaknya ini mencerminkan konsentrasi. Ya, intensitas mencerminkan konsentrasi sehingga kita bisa membaca konsentrasi unsur atau elemen dari bahan berharga, dari bahan galian yang kita cari. Misalnya orang tambang ya, mencari ini. Ya, ini kita beruntung punya. Ya. Ya, ini dalam hal ini keunggulan kalau kita nganalisisnya padat ya, analisis padat. Powerful, cepat nih. XRD mungkin 5 menit selesai satu sampel. 5 menit itu. Preparasinya yang lama. Preparasi yang cukup memakan waktu. Kalau nembaknya cepat. Habis itu baru yang lama lagi interpretasi. Ya. Nah, dalam bidang earth science, ya geologi, geokimia, tambang, metalurgi minyak, ini dipakai cukup banyak ya penggunaannya. Analisis clay, tipe clay, altrasi, ini teman-teman geothermal nih belajar altrasi clay kan, clay altrasi itu full hampir relay dengan XRD. Ya. Bidang kimia dan teknik kimia itu pakai fisika, material, lingkungan, kedokteran dan farmasi juga pakai biologi dan bioteknologi. Jadi ini berdasarkan yang sering kita layani saja. Ya. Yang kita sering layani, nanoteknologi juga mungkin menggunakan hal yang sama. Ya. Itu ini contoh tampilan dari SEM EDS. Karena kita butuh visualisasi, ini contoh bidang kristal bagus nih, isometrik kelihatan dari SEM EDS punya kita. Ya, ini ada isometrik magnetit nih, mineral magnetik. Kalau kebaca di situ, orang-orang geofisika ini sampelnya dari teknik geofisika grupnya Pak Satria Bijaksana ya, magnetik mineral dibaca di SEM EDS kita bagus hasilnya. Ini contoh dengan SEM ya, SEM EDS gitu ya. Itu. Nah,
kita nggak bahas SEM EDS di sini, ya, tapi ini membantu kita untuk visualisasi dan ini juga bisa untuk mapping elemen, unsur-unsur apa saja yang ada di sini sebenarnya. Dipetakan nih unsurnya nih, ada pemetaan unsur, pemetaan elemen. Ini bisa dilakukan dengan SEM EDS, gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan di situ? Ya. Ini contoh sebelum kalian datang ke lab, saya kasih gambaran overview mungkin sebentar untuk tour lab. Bagi yang sudah pernah nonton, ya nggak apa-apa. Bagi yang belum pernah, ya silahkan lihat aja. Ini mungkin kurang dari 5 menit, saya lupa berapa menit. Kelihatan videonya? Tes. Kelihatan, Pak. Suaranya kelihatan, kedengeran nggak? Suaranya enggak kayak. Kalau suara enggak ya? Kalau suara kedengeran nggak? Enggak kedengeran, Pak. Mungkin secara terdengar kayak jauh gitu suaranya. Ya, memang tempatnya sempit. Ini ada beberapa alat dalam satu tempat yang mepet ya. Biasanya hasilnya juga bisa dilihat komposisi kimianya dengan EDS. Ini hasil coba melakukan pemetaan elemen, pemetaan unsur yang ada di sampel. Ya, pemetaan elemen dari sampel, unsur apa saja gitu yang ada di sampel. Ini saya pandu aja, mungkin suaranya nggak terlalu jelas. Nah, ini unsur-unsur yang keluar, biasanya dalam warna yang berbeda-beda. Intensitas warna menunjukkan konsentrasi nanti. Ya, nah unsur-unsur yang berbeda. Ini ruangan SEM, ya. Saya pakai baju himpunan untuk menunjukkan saya juga dulu mahasiswa di tambang juga ya, gitu. Ini Mas Cip itu yang pakai masker paling menakutkan, itu maskernya paling serius itu, ya Mas Cip. Ini alatnya sedang nyala nih. Kalau dilihat ke dalam tapi sedang nyala ya.
Tadi mau diliatin ada tadi bisa gerak gitu. Break Brantano antara detektor dengan X-ray tube-nya itu bisa bergerak untuk melihat dari sudut berbeda-beda. Nah, ini sampelnya, yang dibutuhkan hanya segitu. Itu sampelnya. Dalam sampel plate kita pakai kaca. Kaca kan amorf, tidak punya bidang kristal. Jadi alasnya itu dicari yang amorf, ya supaya noise kristalnya tidak ada. Sebisa mungkin kacanya khusus ya, yang benar-benar gelas ya, tidak ada peaknya. Jadi hampir datar, tidak ada difraktogramnya, gelas. Itu. Ini hasil pembacaannya. Nah, seperti itu. Itu difraktogramnya ya akan dibaca dan dipanggil database-nya. Di bawah itu database-nya, yang atas paling atas difraktogram atas itu sampel. Nah, ini ion kromatografi. Ion kromatografi kita. Nah, ion kromatografi kita enaknya auto sampler. Jadi hanya siapkan preparasi. Nah, maksud saya kalau sampel kamu sedikit sih nyelip aja di antara nguji rutin sebanyak itu. Nah, itu ada 2 tower, tower analisis anion dan tower analisis kation. Sebenarnya kita butuh 1 juga nggak apa-apa. Ya, jadi kalau towernya punya 1 ya kita harus gantian, anion dulu atau kation dulu. Nah, kalau kita untungnya karena 1 tower tuh 900 1 towernya itu sekitar 1 M ya. 980 di luar alat utamanya sendiri. Nah, alat utamanya mungkin kalau total harga alat itu mungkin sekitar 2 M. Ya, ion kromatografi. Ya, ini hasilnya. Itu intensity mirip difraktogram, itu mencerminkan konsentrasi. Nah, ini alat yang di tempat kita yang cukup jarang yang punya ya. Ini isotop rasio mass spectrometry untuk sampel gas, cair, dan padat. Isotop CHONS, isotop stabil ya. Isotop stabil CHONS. Jadi kalau masuk lab ke ruangan ini harusnya copot sepatu karena nah ini Mbak Atin yang lagi S3 ya. Nah, dia akan bikin video khusus untuk alat ini ya katanya. Harusnya untuk pengujian IRMS. Ini ruang ICP-MS. Ruang ICP-MS. Dan ini ruang yang paling banyak asam dan larutan-larutannya. Biasanya untuk ICP-MS sampelnya akan diasamkan, didigest dengan asam nitrat. Jadi walaupun sampel di lapangan sudah dilakukan preparasi ya dengan HNO3. Ya. Nah, itu ada water purifier karena kita ngedilut dengan air murni. Ya, ini neraca kita yang akurasinya 0,2 mikrogram. Ya, ini Mbak Isel itu di dalam yang megang alat ICP-MS itu alatnya. Alat utamanya di kanan, yang kiri itu auto samplernya. Auto samplernya robotik ada di kiri. Beli auto sampler sendiri mungkin seratusan juta ya di luar alatnya sendiri. Ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan hari Rabu ya, insya Allah itu ion kromatografi dan ICP-MS. Ya. Ini hasilnya itu ada kurva kalibrasi. Jadi biasanya Mbak Isel ngukur dulu. Nah, kita tegang karena bukan pemain YouTube nih, disebutkan. Nah, biasanya dikalibrasi nilai rendah, tinggi. Kalau kalibrasinya udah bagus, biasanya kita akan unsur masing-masing. Jadi ini preparasi kalau sampelnya padat. Ini tempat paling kotor di lab ya untuk preparasi. Ini untuk mortarnya, untuk penghancur. Ini miller atau penghancur millnya. Ya. Itu ada oven juga ya untuk mengeringkan sampel supaya pada saat analisis massa XRF tentunya air nggak dihitung ya. Ini sampelnya di oven kayak bikin kue ya, tanah atau batu nih.
Ya. Oke, itu oven ya. Nah, ini isotop air, water stabil isotop O dan H, Picarro ya. Ini sekecil ini ternyata kalau beli di Indonesia 4M gitu ya. Saya juga baru tahu kalau 4M karena kita beli sekitar 2M. Yaitu sampelnya ukurannya hanya 5 ml sebenarnya untuk O dan H saja ya. Ini gas kromatografi ya, itu ada sampel bagnya dan sampel bagnya ada yang bening, ada yang aluminium. Karena yang aluminium harganya jauh lebih mahal, itu bagus ya dibanding yang bening itu. Itu injektor pengambil sampel, nanti sampelnya ada syringe, ada suntikan nyedot, nanti diuji komposisi kimia dari sampel gasnya. Ini CFC dan SF6. Ini untuk umur ya, CFC dan SF6 sayang. Ini kita pun tidak punya izin operasional karena itu ada radiasi tapi bukan dari sinar X yang dipakai energi tinggi ya, tapi ini dari unsur yang ada radioaktifnya. Oke, di situ yang menjadi kita sulit. Sampai situ ada pertanyaan? Tes. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum? Ya. Oke. Itu mungkin mengenai halo tes. Kedengaran nggak suara saya? Masuk, Pak. Kedengaran. Sorry. Ya ini SEM EDS kita JEOL JSM 6510. Kalau di ITB yang SEM itu ada berapa unit ya? 4 saat ini 4. Ada 3 atau 4 ya. Di FMIPA di 1 FMIPA itu di Basic Science A di depan sana ada 1 dan semuanya JEOL buatan Jepang ya. Nah, kita 1. Geologi juga punya 1, geologi ITB itu sumbangan dari Chevron kalau nggak salah. Geologi ITB punya 1, terus yang baru lagi beli itu nanoteknologi. Ya, mereka juga punya gel SEM ya, SEM EDS. Ini sistemnya. Jadi sampel atau gambar yang dihasilkan dari SEM itu sebenarnya bukan gambar dari perbesaran optik, tapi dari hasil tembakan elektron gun. Di sini ada elektron gun. Di sini nih ada tembakan elektron menembakkan ke sampel chambernya ada di sini. Nah, respon sampel terhadap elektron menghasilkan bentuk dan tekstur ya. Nah, menghasilkan image. Makanya backscatter image BSE ya, backscatter emission dari image. Jadi bukan dari perbesaran optik sehingga perbesarannya bisa sampai ratusan ribu kali ya. Gitu, jadi besar tapi sampel itu harus konduktif, makanya di coating. Biasanya dikasih karbon coating atau AU coating. Kita pilih karbon lebih murah. Dan kita juga jarang menganalisis karbon untuk karena mineral anorganik, kita banyaknya mineral anorganik, itu kita nggak fokus di karbonnya untuk deskripsi SEM ya. Gitu. Ada beberapa, ini juga dilengkapi dengan EDS, ada X-ray-nya juga. Ada X-ray menembakkan sampel, X-ray tembakin ke sampel menghasilkan unsur apa saja dalam permukaan sampel. Tapi energi X-ray-nya yang tidak terlalu besar ya. Nah, ini menghasilkan unsur apa saja yang ada di sini. Pemetaan elemen, ya misalnya AS, maunya adanya di mana nih bentuk gambarnya AS tuh di sini, ini ada AS di sini, ada AS. Di sininya apa? Misalnya SI, ya ini SI gitu. Nanti bentuknya pemetaan elemen, jadi gambar peta tapi elemen mapping, jadi digunakan untuk elemen mapping ya. Itu ini salah satu analisis memprediksi subsurface mineralogi dan fluid chemistry ya dari data dekat permukaan ya. Ini data analisis air hujan kita ambil, air panas kita ambil, terus presipitat dari air panas ini juga diambil. Presipitat altered mineral di surface kalau available,
kita bisa ya tentunya kalau komposisi kimia Na, K, Ca, Mg, ya Mg, Ca, Li itu bisa biotermometer ya baik ataupun SiO2. Tapi mineralogi di sini juga penting ya. Kita perlu apa yang terjadi di bawah sana, komposisi fluidanya, nanti ada kekhawatiran silikanya tertinggi menjadi presipitat atau Ca-nya tinggi menjadi calcite scaling, ya itu juga menjadi penting, gitu kira-kira. Ya, ini untuk inverse modeling yang kita buat dari data near surface ya, itu salah satu contohnya. Terus ini gambar hasil model geokimia yang mungkin di bawah sana ada monomerilonit, ada pelarutan dari halit, gipsum dan lain-lain. Ya mana yang negatif, positif menunjukkan mana yang ngendap, mana yang tidak. Ini saturation index. Ini mol transfernya, maaf, ini baru mol transfer. Ya, nah ini contoh pemetaan elemen. Nah ini pemetaan elemen di sampel di wayang windu nih, kawah wayang. Ya, ini pemetaan elemen, misalnya ini Fe di mana saja, warna merah itu menunjukkan konsentrasi Fe tinggi. Ya, alunit misalnya keluarnya di sini ada potasium sulfat. Ya, terus sampel-sampel lain. Ya, ini contohnya. Ini sampelnya seperti ini, tapi kita bisa petakan ini ada mineral apa nih, ada di sini, gitu ya. Itu ternyata yang tinggi ini apa nih? Ada Si ya, silika atau kuarsa misalnya. Itu sampel di lapangannya seperti ini. Contoh ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai lab dan apa yang mau dikerjakan untuk XRD dan XRF. Nanti kita akan bahas mengenai IC dan ICP-MS. Bahannya sih udah saya kasih ya, sekilas. Itu mungkin karena saya ada kepentingan lain ya, izin gitu ya. 10.20 saya mau join di kepentingan yang lain. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Kalau untuk analisa radon pakai yang portable itu, kita apakah perlu izin seperti XRD, XRF itu yang perlu izin radioaktif? Tidak. Radon, radioisotop radon itu tidak perlu izin karena kita sebenarnya metodenya itu kalau kita sebut geofisika pasif ya, tidak memberi injek bahan radioaktif, tidak memberi injek arus listrik. Jadi kita ngukur natural radioisotop. Ya. Jadi kalau ada metode mungkin yang backgroundnya geofisika ada gamma-gamma dan gamma gitu ya. Kalau ini kita mengukur natural radioisotop yang terbaca. Jadi alatnya itu sendiri tidak menghasilkan radioaktif. Tapi radioaktif itu muncul, radioaktif dalam hal ini radon 222 itu tidak perlu izin dari Bapeten. Ya, sama seperti SEM walaupun ada X-ray-nya karena energinya di bawah 20 keV. Jadi dia hanya bisa memetakan elemen di surface ya. Jadi tidak kalau yang dari XRF kita 50 keV, kalau dari atas 20 keV itu kalau nggak salah energi X-ray yang dihasilkannya itu harus ada izin. Tapi SEM itu nggak ada izin. Jadi radioisotop radon itu tidak perlu izin dari Bapeten. Ya, untuk impornya kalau nanti pada saat beli ya, nanti kena dokumen impor ada HS code, kena lartas atau tidak, radon sepengetahuan kita 2 kali ngimpor radon ya, itu dua-duanya nggak kena gitu. Kira-kira itu Pak Fari ya, karena kita mengukur natural radioisotop, bukan kita menghasilkan radiasi energi dari X-ray misalnya, nggak. Nah kalau yang tadi alat yang ini ya, CFC, SFC itu tadi saya sampaikan di sini nih di yang keberapa ya? Di mana? CFC itu ini. Nah saya tunjukkan. Di menit keberapa ya? Nah ini nih. Ketuk sini. Nah, mana ya?
Nah, ini ada tanda radioaktifnya juga nih. Kalau ini kita pakai nikel 63. Jadi ini kita perlu berizin dan kita nggak bisa memenuhi dokumennya. Jadi terus terang aja. Saya sebut kenapa CFC dan SF6 kita masih nganggur nih, alatnya padahal ada. Ya, ini analisisnya pakai nikel 63. Jadi gas kromatografi di dalamnya kita punya sumber radioaktif, bukan dari radiasi pengion. Kalau XRD, XRF kita izinnya gampang, lebih mudah lah, bukan gampang. Karena kita X-ray-nya dibangkitkan dari energi tinggi. Supaya X-ray-nya hilang kalau ada gangguan, misalnya ada kecelakaan kerja, kita tinggal putus saja kabel power. Tapi kalau ini, alat ini, kita nggak mampu berizin sampai saat ini. Di sini ada zat radioaktifnya yang menghasilkan paparan radiasi. Nah, dengan kondisi alat, bukan kondisi alat, lab kita itu penilaian Bapeten kok sekecil itu, ya terus terang aja, saya terus terang ke yang lain, jadi ke Pak Fahri juga, CFC dan FCF6 ini ada, tapi harusnya ini terpisah menurut mereka. Ini labnya, dan dalam tanda kutip, ITB nggak punya ruangan yang memadai untuk penggunaan alat ini. Karena ini izinnya, tingkat radiasinya, levelnya lebih di atas lagi daripada X-ray, XRD, XRF. Karena ini ada zat radioaktif yang ditanam di situ. Jadi dia walaupun mati lampu tetap aja. Kalau yang tadi XRD, XRF kita mau matikan X-ray-nya dicabut aja listriknya. Kalau ini enggak. Gitu kira-kira. Itu yang jadi catatan kita. Itu Pak Fahri. Makanya nanti kalau riset SF6, CFC, mungkin kita nitip sama Kyoto University. Kan sering bolak-balik nih saya dan teman-teman di lab. Karena kita masih punya riset sampai 2026 baru dapat pengumuman berita baik lagi. Kita dapat riset lagi sampai 2026 dengan Kyoto University. Ya, mereka punya alat yang persis sama, tapi mereka punya izin di sananya. Kita, ya inilah kondisinya, karena project yang alat ini bukan project top bottom. Top bottom tuh dari keinginan ITB pusat ya. Ini kan project yang didapat oleh dosennya bottom up. Jadi ITB tidak menyiapkan fasilitas. Fasilitas itu tidak disiapkan oleh ITB, tidak ada pendukungan dana juga akhirnya, karena proyeknya bukan top bottom, bukan kebijakan pusat, tapi kebijakan artinya kita yang dapat, gitu. Terima kasih Pak Irwan. Ya, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi mohon maaf, CFC dan FCFC kita belum bisa. Ya, walaupun alatnya ada, ini saya juga sampai sekarang sedih. Itu aja. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Dan nanti kita ke dua ruangan ini water isotop ada di ruangan ini. Nanti jangan kaget, kalian akan nabrak-nabrak kanan kiri karena semua meja dan space-nya kepakai. Dan ini menjadi catatan dari sisi safety. Ya, saya bilang kalau orang-orang tambang atau apa, saya sendiri paham, ya saya sadar bahwa kita tidak memiliki prosedur safety yang benar, gitu ya aja. Tapi ya kalau alat kan, alat sih kita bisa dapat, tapi ruangan kan saya nggak mungkin bangun gedung di ITB. Harusnya nih Freeport bangunin gedung buat tambang nih. Bangunin gedung buat SBM sebenarnya. Isinya meja sama kursi. Kalau ini kita butuh ruang memang. Dan permintaan hampir semua alat lab, saya kasih tahu bahwa seharusnya di base ya, di ground level, tidak naik, tidak elevated. Karena kalau ada kecelakaan kerja, ya kita nggak lari turun tangga. Jadi ini harus di elevated. Jadi kita kalau dikasih ruang di lantai 2 atau 3, 4, 5, itu tidak benar juga. Ya, itu harus di ground level atau di base, injak tanah gitu ya, bukan naik level di lantai ke atas. Karena kecelakaan kerja sini gas, terus bahan kimia, kalau ada hal-hal tertentu harus evakuasi, ya harus di ground. Nah, saya pengen geser ruangan dosen yang di ground, ya di ITB masih kekuasaannya cukup kuat, ya daripada berantem, ya udahlah kita sekarang sempit-sempitan. Jadi itu makanya saya butuh nama-namanya diatur jumlahnya, gitu. Mohon maaf saja, hal seperti itu harus diterima. Oke, sampai situ. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silahkan dibuka penutup wajahnya, kameranya. Kita akan tutup kuliahnya. Itu bagi yang sudah pernah ke lab, ya selamat datang. Yang belum pernah, ya itulah kondisinya. Dan mudah-mudahan paham.
Dan mohon maaf kalau nanti layanan lab kita masih seadanya aja, ya nggak bisa layanan yang bagus saja. Ya masih seadanya, tempatnya sempit dan nanti kamu merasakan bekerja di tempat yang sempit itu nggak enak aja. Ya ini kemana nih Amerencia nih? Oh ada, siap ya. Leticia, oke Leticia. Oke, itu mungkin saya juga ada coba kepentingan yang lain. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu Rabu ya harusnya, gitu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum. Bahan tadi ada di Edunext ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.